itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Ada yang tes DNA. Oh iya ya. Akhirnya dia sendiri nggak mau tes DNA. Nggak mau. Nggak mau karena aku ke grup mereka udah jelas gay kan. Udah jelas gay. 180 Malawi di Yaman. Plus beberapa orang di Indonesia itu. Nanti klik aja familytreedna.com. familytreedna.com. Klik aja. Keluar itu 180 habaib. Oh, nama-namanya? Nama-namanya Sekaligus hasilnya? hasilnya itu begitu jelas. Sayang zaman sekarang nggak mau ngumpet di mana lagi. Yang saya harap Bang Haji kok getol sekali. Ya kan Kenapa? dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr itu kan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ngapain hidup kalau cari selamat doang? Indonesia lebih aman dari Mesir, Indonesia lebih nyaman daripada Afghanistan, Indonesia lebih aman dari Yaman, Indonesia lebih aman daripada Pakistan, Indonesia lebih aman dari Irak. Kenapa? Allah sedang menjaga dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab-kitab nasab mulai abad 4 sampai abad akhir yang namanya dzurriyyah Nabi namanya hanya 2, nek mboten Sayyid ya Syarif. Siapapun yang ngaku jadi dzurriyyah Nabi harus terbukti secara ilmiah. Ngono lho karepe mek anu. Enggak membenci siapa-siapa. Kayak dzurriyyah Wali Songo sedaya. Niku sedaya wis dites DNA. Upload grupnya ya J1 panjenengan dzurriyyah Rasul. Dan namanya upload grupnya ya kayak jenengan duwe darah golongan apa ngono lho. Sampe nek saiki darahe 5 tahun kas apa berubah dadi AB. Iku sunatullah enggak iso. Biyen ngongkon tes DNA saiki haram. Karena wis ero upload grupnya kabeh. Wah aku ngene iki orang benci kabeh belas gak benci aku. Enggak aku tau nyangoni barang kok. Sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin Pak Alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau, bukan Pak Alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Nah, karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Itu sejauh mana kehakul yakinannya itu ingin kita ilmu Jawa tak oleh lali sampai iso salat sing muruki ya kiai Jawa, jenengan iso maca Safinah sing muruki ya kiai Dawa, sampai iso ngaji takrib lungguhe ya karo kiai Jawa, saged apal Alfiyah, Johar Maknun, Khatam Ihya Ulumuddin ya karo kiai ngono sing mau amplopi kok teko Yaman. Ayo cek manfaat ilmune balik nang sanad asline. Wali Songo iso nurunke wong alim-alim kaya Lirboyo, kaya Ploso, kaya Sidogiri, kaya Tebu Ireng. Burung yang sekian ratus bahkan sekian ribu pondok-pondok pesantren yang asli niku ndadekke ulama-ulama di Indonesia. Jangan terprovokasi. Bumi yang paling banyak walinya Allah bukan di Mesir, bukan di Arab, bukan di Yaman, tapi di Indonesia.
Zuriyate Kanjeng Nabi, anak turun Kanjeng Nabi yang namanya Sayyid dan Syarif yang paling banyak berdomisili di Indo. Makanya pantas Indonesia lebih aman dari Mesir, Indonesia lebih nyaman daripada Afghanistan, Indonesia lebih aman dari Yaman, Indonesia lebih aman daripada Pakistan, Indonesia lebih aman dari Irak. Kenapa? Allah sedang menjaga zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab-kitab nasab mulai abad 4 sampai abad akhir yang namanya zuriyah Nabi namanya hanya 2, nek mboten Sayyid ya Syarif. Jenengan nek sowan ziarah Mbah Ngampel berarti jenengan ziarah dateng Duriyai Kanjeng nggih. Karena apa? Karena beliau itu sakjane Yai Imaduddin itu ingin menjaga marwah Rasulullah, tidak membenci siapa-siapa. Siapapun yang ngaku jadi Duriyai Nabi harus terbukti secara ilmiah. Ngono lho karepe mek anu. Enggak membenci siapa-siapa. Ngene nggih. Lah awake dhewe mbiyen ngakoni Habib itu Duriyah Rasul mung yo jarene. Gila bang, mek melok-melok bawang aku yoan, tapi bapakku sejak awal sudah bilang kayak Duriyai Wali Songo sedoyo niku sedoyo wis dites DNA, upload grupnya ya C1 manjane Duriyah Rasul. Dan namanya upload grupnya ya kayak jenengan duwe darah golongan apa ngono lho. Sampe nek saiki darahe 5 tahun kas apa berubah dadi AB, iku sunatullah gak iso. Biyen ngongkon tes DNA, saiki haram. Anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Sini. Top terus kalau artis-artis dari luar rekamannya di sini.